Sobat Edukasi, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Isna, dan kita akan ngobrol sesuatu tentang pentingnya bagaimana cara mendidik anak-anak sekolah dasar untuk membentuk karakter. Nah, sudah hadir bersama saya dengan Bapak Sukamto, seorang pendidik yang sangat peduli dengan pendidikan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak. Oke. Sebelum kita berbincang-bincang tentang pendidikan karakter nih Pak, Bapak ini asal mana Pak, kalau boleh tahu? Saya dari Ngawi. Oh, Ngawi. Tepatnya Ngerih. Ngerih Pak? Oh, nggih. Jaraknya cukup dekat nggih Pak sama SD ini? 6 kilo. Ya. Oh, 6 kilo, nggih. Belunan. 10 menitan. Nggih. Banyak orang nih Pak bilang bahwa sekolah dasar itu masa emas dalam pembentukan karakter. Sebenarnya apa sih yang dimaksud pendidikan karakter di sekolah dasar menurut Bapak Sukamto ini? Pendidikan karakter itu pendidikan yang mengarah ke perilaku anak. Makanya pendidikan karakter ini sangat penting ya, karena terkait dengan perilaku anak di dalam kehidupan sehari-hari. Beda dengan kecerdasan ya. Perilaku itu akan membentuk anak itu menjadi tahu itu mana yang baik, mana yang tidak baik sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Jadi, apalagi sekarang ini dengan Pak Menteri Pak Budi sekarang ini, pendidikan karakter itu digalakkan lagi. Ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi mulai dari 1 itu bangun pagi, kedua beribadah, ketiga berolahraga, terus bermasyarakat, sampai makanan sehat, sampai cepat tidur. Nah, dari 7 PKN itu bukan tanggung jawab guru saja. Seperti kayak yang pertama kayak cepat tidur, beribadah, itu kan cepat tidur kalau malam jam berapa itu kan otomatis orang tua itu berperan penting. Kalau pendidik itu mungkin hanya membuat semacam laporan, meminta laporan, jadwal dan sebagainya, sehingga guru ini bisanya hanya membuatkan laporan, nanti tanggung jawab orang tua akhirnya. Itu kalau menekan itu kan kita nggak tahu, misalnya guru atau pihak sekolah kan nggak tahu jam berapa anak, kan paling enggak jam 9 tepat enggak itu orang tua. Sehingga seperti kegiatan kalau di rumah itu, kalau seperti pada Ramadan itu anaknya di rumah itu ikut berjamaah tidak, itu kan ada tanda tangan kiainya. Kalau ini sebenarnya tanda orang tua kalau mau menegakkan 7 pembiasaan dan hebat itu. Itu karakter, karena terkait dengan perilaku itu, sehingga itu ya sangat penting. Dan sebenarnya masih banyak perilaku yang harus dibiasakan di anak selain 7 pembiasaan ini. Sebenarnya kalau sebelumnya waktu menteri sebelumnya Pak Nadiem Makarim itu pembiasaan sekolah itu kayak literasi, numerasi, itu membaca, itu juga digalakkan. Toh sampai sekarang pun itu juga penting, karena itu terkait dengan mutu pendidikan sekolah itu bisa masih ada kaitannya dengan literasi, numerasi sampai sekarang. Oh iya Pak, jadi bukan hanya sekedar pinter akademik saja nggih Pak? Akademik belum menjamin karakter anak itu baik. Iya, benar Bapak. Kalau karakter itu memang sudah melekat di perilaku sehari-hari. Jadi misalnya ini belum sebutkan di jumlahnya ya, anak nanti sopan santun dan sebagainya, itu kan harus melekat. Kalau nggak melekat ya nggak bisa. nggak bisa juga.
Anak-anak ya santai-santai. Kalau ada orang menyapa dan sebagainya, ngelewati guru, harus nunggu dan sebagainya, itu memang harus benar-benar mendarah gitu. Kalau akademik itu artinya banyak ditempuh dengan berbagai cara. Kalau anak yang jujur itu memang murni dari anak sendiri. Tapi kalau anak yang nggak jujur itu kan pekerjaan bisa dikerjakan dari berbagai sumber bisa. Okay. Kalau ada PR yang sedang kakaknya, orang tuanya Okay, di sekolah mungkin nggak mengerjakan dari tahu-tahu lihat temannya. Nah, itu kan termasuk karakter ya. Okay. Wah, jadi belajar karakter bisa sambil belajar akademik nggih, Pak? Ya bisa bersamaan Iya, juga. iya. Lalu tantangan apa nih Pak yang biasanya dihadapi guru ketika mendidik karakter anak-anak sekolah dasar? Ya, anak sekolah dasar kan itu dari mana dasar itu meletakkan sesuatu yang pertama kali ya. Iya. Susah-susah gampang ya, tapi susah gampang. Karena karakter itu juga kalau menurut saya ya itu terkait dengan watak yang sudah dibawa anak sejak lahir. Okay. Jadi pada ada watak anak yang menurut, yang berontak, dan yang baik dan tidak baik itu sudah terbawa juga dari sejak lahir, sehingga guru hanya tujuannya itu kan mengarahkan, memules sesuatu yang enggak baik itu jadi baik itu bagaimana caranya. Seperti ibaratkan kayak tukang kayu. Kalau tukang kayu itu disodor ini mau dibuat kursi, buat apa itu kan tidak semua kayu yang lurus-lurus, ada yang bengkok itu. Tapi artinya guru ya di situ bagaimana caranya. Cuma memang untuk SD sama SMP atau SMA kan memang beda. SD meletakkan batu pertama kan pengusahaan kan kesabaran itu tingkatnya tinggi. Orang Jawa pernah lambit tumbang gati Semarang itu orang waleh-waleh ngandani ngeleng dan kalau anak SMP, SMA lebih berarti itu kan sudah mandirinya kan sudah ada, sudah. Nah itu hanya membimbing benar-benar membimbing dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Itu PR-nya di situ. Tapi alhamdulillah ya, artinya kalau kita kerja memang kita mulai awal kita berbuat satu dengan nilai ta'ala ya insya Allah rintangan atau apapun tantangan seberat mungkin ya enjoy saja kalau memang kita itu mencintai kerjaan kita. Bapak. Kalau SD membandingkan SMP ya mungkin begitu, tapi kalau SD membandingkan dengan PAUD lebih berat PAUD lagi ya gitu. Itu belum bisa apa-apa ya. Baik Bapak, terima kasih banyak juga Pak atas sharing kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi para pendengar semua. Sahabat edukasi, itulah tadi perbincangan kita tentang cara mendidik untuk membentuk karakter di sekolah dasar. Semoga bisa bermotivasi bagi kita semua, khususnya guru dan orang tua, agar lebih dapat memperhatikan pembentukan karakter sejak dini. Saya Isna, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.